Selamat pagi teman-teman, selamat datang di interview kita kali ini. Dan di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, sudah ada Ervan, salah satu sahabat kami dan calon tunggu tubang dari generasi Z. Dan sebagai informasi, tunggu tubang sendiri itu salah satu sistem adat ataupun budaya secara lebih luas di masyarakat Semende ataupun suku Semende, itu yang ruang hidupnya ataupun wilayah hidupnya itu ada di dataran tinggi Sumatera Selatan, tepatnya di masuk dalam Kabupaten Muara Enim ya Pak? Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pokoknya di Bukit Barisan lah, ini kan Bukit Barisan sebarannya. Sekitar Bengkulu sampai kan ininya kan sebarannya kan. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah ke Semende kan itu kan. Di sana udaranya dingin karena memang dataran tinggi, masyarakatnya itu mayoritas menanam padi terutamanya gitu kan. Sekarang sudah ada yang berkebun kopi. Kopi banyak. Kopi juga banyak. Dan kali ini seperti yang saya perkenalkan tadi, Ervan tadi adalah seorang calon tunggu tubang, yang mana tunggu tubang itu sudah sangat familiar di telinga teman-teman mungkin, dan di masyarakat Semende bahkan gitu kan. Nah mungkin sebagai pengantar Pan, mungkin boleh diceritakan sendiri gitu kan, apa sih sebenarnya tunggu tubang itu bagi masyarakat Semende itu sendiri gitu ininya. Dari pengetahuan aku sendiri Kak ya, jadi tunggu tubang itu sebenarnya identik dengan anak perempuan pertama. Nah jadi di mana untuk kayak pewarisan harta dari pengelolaan lahan dari itu kan apa namanya identik dengan sama rumah dan lahan sawah. Nah jadi yang mewarisi harta itu sendiri ya tunggu tubang itu ya anak perempuan pertama untuk ininya. Dan dia selain rumah dia ada sawah untuk apa namanya digarap, apa di istilahnya tuh jadi temennya si rumah itu. Biar nanti kan ada rumah terus tuh ada biar bisa memproduksi ini apa namanya di rumahnya itu apa kayak untuk konsumsi berasnya. Jadi kan makanya ada lahan itu untuk jadi sebagai alat produksinya. Alat produksinya gitu. Kan? Nah jadi untuk aku sendiri sih tunggu tubangnya tuh istilahnya kalau nggak ada anak cewek di apa namanya di keluarga itu, jadi untuk anak laki-laki juga nggak apa-apa. Dia bisa. Ya. Jadi nggak mesti harus ini juga sih apa anak perempuan pertama ya bener. Dan lagi juga untuk laki-laki itu sebutannya tunggu tubang ngangkit jadinya. Oh istilahnya tuh tunggu tubang ngangkit. Ya itu bisa kalau untuk ininya fleksibel juga bisa. Nggak mesti harus anak ini yang apa namanya yang pertama, bisa jadi yang kedua kalau misalkan si anak pertama apa dari saudara itu tuh misalkan yang anak pertamanya nikah nih sama tunggu tubang yang perempuan. Nah jadi kalau misalkan udah nikah sama yang perempuan sama yang tunggu tubang yang pertamanya, jadi bisa ke yang ke nomor 2 atau yang bungsu gitu kan. Nah sebenarnya kan itu menarik juga kan, berarti selama ini mungkin orang beranggapan tunggu tubang itu sangat identik dengan sosok perempuan. Ya benar. Tapi dalam beberapa kondisi tadi kan gitu kan, kondisinya apa saja yang kira-kira bisa membuat anak laki-laki itu misalkan menjadi tunggu tubang atau bahkan anak kedua, anak ketiga gitu kan, apa gitu situasi apa kondisi dan ininya. Yang membuat dia bisa jadi tunggu tubang gitu. Nah, diangkit lah tadi kan ininya kan. Ya, istilahnya kan jadi diangkit tuh kan. Nah, jadi kalau misalkan ya jadi untuk pengurusannya sendiri sih ya masih balik ke ini apa namanya si istrinya si laki-laki tadi. Keputusannya berarti. Iya, kayak misalkan pengelolaannya tadi. Jadi apa ya Kak? Pokoknya kira-kira tuh ya sama-sama inilah, sama-sama kerjasama. Oke. Nggak seluruhnya harus mesti balik ke ini tunggu tubang aja kan? Ya. Ada kerjasama dalam ini dalam struktur tunggu tubang. Statusnya memang tunggu tubang, tapi dalam praktik pelaksanaannya ini sebenarnya sama keluarga itu saling bantu. Ada rentetan yang lain, tapi yang kayak
jadi ininya tuh yang produksi apa namanya ngurus rumah itu ya, ya ini yang manage itu, yang mengelola itu ya, Tunggu Tubang Tunggu istilahnya. Tubang. Nah terus yang kayak misalkan ada meraje istilahnya, ada meraje yang juga. untuk sebagai penasehat lah. Jadi yang mengayomi misalkan ada permasalahan apa itu, ini si meraje tadi atau ada apa gitu. Jadi si Tunggu Tubang itu pelaksana dalam pengurusan itu. Oke. Berarti ada tingkatannya kan istilahnya kan. Ada tingkatan. Tunggu Tubang itu sebagai pelaksana lah istilahnya kan. Iya, ataupun benar. pengelola lah istilahnya kan, yang mengkoordinir semuanya itu, mengelola sawah tadi kan, rumah benar. dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada problem atau apapun itu, ada lagi tingkatannya untuk diskusi ataupun musyawarah gitu kan, dengan meraja tadi gitu kan. Musyawarah dengan meraja. Misalkan ini Kak, apa namanya, ada kayak misalkan nih Tunggu Tubang tuh kayak ada acara atau apa, misalkan nggak ada uang atau apa gitu kan di rumah. Jadi bisa dibantu sama yang dan juga ada namanya tuh Tunggu Tubang anak belah itu Kak. Jadi istilahnya Tunggu Tubang anak belah yang aku ketahui, jadi tugas si Tunggu Tubang anak belah itu dia ini sebagai pembantu dari si Tunggu Tubang tadi, backupan lah istilahnya Kak. Iya, ada backup. Jadi misalkan di keluarga itu ada acara atau gimana gitu kan, misalkan ada kekurangan sesuatu, jadi di backup sama ini tadi, Tunggu Tubang anak belah tadi. Unik ya. Ternyata ada sendirian. Ya, jadi bukan kita tuh kayak segalanya tuh tanggung jawab itu ditanggung dari Tunggu Tubang, enggak dibeban gitu. Jadi kita tuh ada tugas apa namanya, kita tuh kayak misalkan di ini struktur gitu, ada tugas inilah masing-masing lah kira-kira. Oke. Dan Tunggu Tubang itu salah satu yang memerankan tugas penting gitu kan, yang cukup vital gitu di situ, karena dia mengelola sawah segala macam. Nah, berarti Erpan kan sebagai salah satu calon Tunggu Tubang, kemudian di Semende bukan hanya Erpan kan, banyak sekali mungkin generasi muda yang Gen Z lah istilahnya kan, yang seangkatan dengan Ervan itu sekarang mungkin sebagai statusnya sebagai calon Tunggu Tubang gitu kan. Nah, sebenarnya dari kacamata Ervan ataupun kawan-kawan Ervan lah istilahnya kan, apa sih tujuan dari leluhur masyarakat Semende gitu kan dulunya itu membuat gitu sebuah sistem adat seperti Tunggu Tubang. Jadi tujuan dari adat Tunggu Tubang itu sendiri itu Kak lebih ke apa namanya, untuk menjaga alat produksi Kak. Jadi produksinya itu seperti kayak misalkan sawah gitu, jadi rumah. Nah itu tugas dari Tunggu Tubang itu sendiri itu menjaga keberlangsungannya adat itu juga, untuk alat produksi tadi supaya bisa nantinya berkelanjutan Kak, menurun terus dari generasi ke generasi gitu, biar adat Tunggu Tubang itu bisa terjaga. Terus Kak, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Tunggu Tubang gitu untuk menjalankan ataupun menjaga berbagai alat produksi tadi gitu kan, seperti sawah, rumah dan lain sebagainya. Sebenarnya sih Kak, kemampuan yang dari dasarnya sih lebih ke memahami dulu Kak ya. Jadi memahami dari tugas dari Tunggu Tubang sendiri itu gimana gitu. Nah memahami itu baru kayak misalkan lebih ke soal berinteraksi sosial dengan sosialnya. Jadi kita tuh jadi Tunggu Tubang itu nggak bisa kayak misalkan apa ya, kalau bahasa kami tuh kalau di pengumum itu jadi pengumum diam-diam saja. Di rumah tuh cuman diam-diam gitu kan, nggak ada interaksi dengan keluarga gitu. Jadi Tunggu Tubang tuh harus bisa mengondisikan situasi gitu Kak. Oke. Ya, kayak misalkan arus ramatama lah gitu dilatihnya Kak. Dan untuk persiapan sendiri itu sih yang itu yang penting Pak ya? Iya yang pentingnya. Selain itu fisik juga penting juga kan? Fisiknya ya sih. Ya karena kan harus ngelola apa? Ngelola sawah, ini kan balik sawah kiri kanan kan. Itu, ya. Selain itu tantangan apa yang mungkin sekarang sedang dihadapi gitu kan oleh kawan-kawan Gen Z selaku calon Tunggu Tubang di Semende gitu kan, apa saja gitu tantangannya? Jadi Kak, kalau misalkan jadi Tunggu Tubang itu sendiri sih dulu
sempat nggak bangga juga sih, kayak misalkan karena kan dulu tuh belum terlalu memahami kan dari arti Tung Tubang tadi. Nah setelah udah tahu tuh kan dari Tung Tubang itu sebenarnya ini, jadi ada rasa bangga lah, apalagi jadi masyarakat Semende kan. Nah jadi bangganya tuh kayak misalkan oh ternyata adat Tung Tubang tuh unik gitu loh. Jadi kayak di luar tuh cuman adanya di sini, nggak ada yang sama gitu dengan Tung Tubangnya. Kayak misalkan dari segi alamnya juga kayak akan apa namanya, kayak akan ini kayak misalkan banyak hutan-hutannya masih lebat, dari airnya juga, dan itu semua potensi alamnya luar biasa. Dan sebenarnya itu sih yang bikin bangganya dari kayak misalkan di tempat-tempat lain itu kan udah apa namanya, udah banyak kerusakan alam. Nah jadi di sini juga aku juga sebenarnya apa namanya ya untuk menjaga itu sendiri Kak, biar nantinya kan untuk generasi yang akan mendatang tuh bisa menikmati juga gitu loh. Jadi alam Semende tuh ini loh, biar apakah kali teman-teman juga menganggap itu sebagai tugas yang mulia untuk meneruskan itu gitu ini ya? Semoga sih Kak ada ini juga apa sepemikiran juga lah, biar nanti kan jadi nggak sendiri juga gitu, kayak misalkan jaga alamnya kan itu juga berdampaknya untuk generasi yang akan datang Kak. Jadi harus benar-benar dijaga sih. Kalau misalkan udah tercemar atau rusak gimana, jadi dampaknya tuh bakal ke wilayah hilir, kayak misalkan balik ke Muara Enim, ke Palembang, sampai ke Palembang bahkan. Iya dampaknya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembicaraan kami, dialog kami hari ini. Dan terima kasih juga untuk Erpan udah datang jauh-jauh dari Semende, hati-hati, hati-hati. Nanti nextnya mungkin kita bisa bikin video jalan-jalan Erpan. Erpan ini sering naik gunung, masuk hutan, kan, keluar hutan gitu kan. Nah, nanti kita bikin video yang seru-seru lagi. Dan cukup, sampai jumpa. See you on the next video. Terima kasih.